Halo, aku Aini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi, aku mau kasih tahu info nih. Pertanggal 21 Mei 2020 tercatat 19.189 orang positif COVID-19. Hal ini membuat para healthcare worker harus bekerja ekstra keras. Untuk itu, diperlukan yang namanya alat pelindung diri untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mereka, atau APD ya yang biasa kita sebut. Nah, APD apa aja sih yang diperlukan? Yuk, cek video berikut. Dengan cairan antibakteri. Kedua, menggunakan baju pelindung coverall yang berfungsi melindungi tubuh secara keseluruhan. Ketiga, memakai sepatu boot untuk melindungi area kaki. Keempat, memakai masker N95 untuk melindungi mukosa mulut dan hidung dari bakteri berukuran sangat kecil. Kelima, memakai kacamata khusus sebagai pelindung mata. 6. Mengenakan helm atau visor dengan cara menutup bagian kepala hingga rapat. Visor berfungsi melindungi wajah dari cairan infeksius. Ketujuh, memakai sarung tangan panjang sebagai lapis kedua. Nah, sekarang udah tahu kan alat pelindung diri apa aja yang dibutuhkan selama masa penanganan pasien COVID-19. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dibaca di laman berikut ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa distribusi APD kepada tenaga medis itu sangat sulit. Yang pertama, itu karena birokrasi yang cukup ribet. Karena memang proses birokrasi dari pemerintah ke rumah sakit itu cukup sulit karena dengan banyaknya peraturan sehingga memperlambat masuknya APD ke tenaga medis. Selain itu, pemerintah juga bukan terlalu fokus, tapi memang pemerintah itu sangat berfokus ke rumah sakit rujukan COVID dari pemerintah dibandingkan rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit swasta itu termasuk kekurangan APD dikarenakan kurangnya pembagian yang merata dari pemerintah. Terus yang kedua adalah pembagian APD yang kurang merata itu tadi, di mana setiap daerah itu masih banyak yang belum mendapatkan APD yang cukup dari pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah adanya penimbun APD. Penimbun APD di sini adalah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dengan secara sengaja menimbun APD tersebut untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan yang lebih. Lalu yang terakhir, kurangnya bahan produksi untuk membuat APD karena negara-negara lain juga berebut untuk mendapatkan bahan baku tersebut, sehingga Indonesia pun juga susah untuk mengimpor bahan baku untuk membuat APD itu sendiri. Terima kasih. Hai semuanya, saya Anissa Prima Karisma Swarto. Di sini saya akan memberikan informasi tentang cara pengolahan limbah alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga medis dalam menangani COVID-19. Jadi, alat pelindung diri atau APD merupakan kebutuhan utama bagi para dokter dan tenaga medis dalam menangani COVID-19. Dalam penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dan standar kesehatan dunia dari WHO. Umumnya, APD hanya bisa dipakai sekali pakai, tetapi ada beberapa APD yang bisa dipakai berkali-kali, seperti kacamata dan sepatu. Tetapi harus dibersihkan sesuai dengan prosedur kesehatan yang ada. Sedangkan untuk penutup kepala, masker, sarung tangan, dan pakaian harus dipakai sekali pakai dan harus segera dibuang. Nah, limbah APD ini harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menularkan penyakit. Lalu bagaimana caranya? Menurut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SE2-PSL-B3-PLB-3-PLB-3-3-2020 tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan tertutup paling lama 2 hari setelah dihasilkan.
Yang kedua adalah mengangkut dan atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3 dengan cara pertama, fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius. Yang kedua, menggunakan autoclave yang dilengkapi dengan mesin pencacah atau shredder. Kemudian, tahap yang ketiga adalah residu hasil pembakaran dan cacahan dari autoclave dikemas dan dilekati dengan simbol beracun dan dilengkapi dengan label limbah B3 yang kemudian disimpan pada tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3. Setelah ini akan ada video tentang insinerator dan autoclave. Selamat menyaksikan! Pada fasilitas insinerator terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah waste insertion. Limbah yang akan dibakar dimasukkan ke dalam primary chamber melalui main door. Kemudian yang kedua ada first combustion. Di dalam main chamber, limbah dibakar menggunakan primary burner dan mendapat pasokan udara dari excess air supply karena api tidak akan bisa menyala jika tidak ada udaranya. Untuk tahap ketiga ada second combustion. Pada tahap ini, gas hasil pembakaran dari main chamber kemudian dibakar lagi dengan menggunakan auxiliary burner. Tahap yang keempat ada third combustion. Gas sisa hasil pembakaran kedua perlu dibakar lebih lanjut agar tidak mencemari lingkungan. Nah, pada tahap ini dilakukan dengan suhu antara 850 sampai 1100 derajat Celcius. Yang kelima ada dash removal, yaitu pemisahan gas sisa pembakaran dan abu. Tahap keenam ada emission. Pada tahap ini, gas sisa pembakaran dikeluarkan dari insinerator melalui cerobong insinerator. Kemudian yang ketujuh ada ash treatment plot. Abu dari ash treatment plot dikeluarkan dari insinerator untuk selanjutnya dikemas dan diserahkan kepada pengelola limbah B3. Autoclave dapat diaplikasikan pada pengolahan limbah medis dan rumah sakit. Terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah loading, yaitu memasukkan limbah ke dalam mesin autoclave. Kemudian yang kedua adalah pre-vacuum. Pada tahap ini, suhu dan waktu yang telah ditentukan diatur dalam autoclave. Yang ketiga adalah shredding. Pada tahap ini adalah tahap pencacahan limbah yang dilakukan oleh mesin shredding yang sudah ada pada mesin autoclave. Kemudian, tahap yang keempat adalah sterilization. Limbah yang sudah dicacah, kemudian disterilisasi dengan durasi waktu 30 menit. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu cooling atau pendinginan. Lalu tahap keenam adalah post vacuum, di mana suhu dan waktu yang telah ditentukan diatur dalam autoclave. Dan yang terakhir adalah discharging, yaitu dikeluarkannya limbah dari autoclave yang selanjutnya akan diserahkan kepada pengolahan limbah B3. Untuk mesin autoclave sendiri, semua diproses dalam satu ruang tertutup, tanpa resiko infeksi dan hemat ruang. Setelah dijelaskan oleh beberapa rekan saya sebelumnya terkait permasalahan di masa pandemi ini, baik permasalahan keterbatasan APD, permasalahan limbah APD sekali pakai, maka apa sih kontribusi yang dapat kita lakukan? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, stay at home. Dengan memutuskan untuk di rumah aja selama 2 bulan lebih ini, setidaknya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagi masyarakat yang masih bisa untuk belajar maupun bekerja dari rumah, maupun masyarakat lainnya yang masih bisa untuk tetap tinggal di rumah, yuk stay at home. Meskipun stay at home, kita tetap bisa produktif loh. Berdasarkan anjuran World Health Organization atau WHO, yang pertama,
Untuk anak-anak dapat melakukan aktivitas fisik setidaknya 1 jam per hari, sedangkan untuk orang dewasa yaitu 30 menit per hari. Yang kedua, bagi yang bekerja dan belajar di rumah maupun melakukan aktivitas lain seperti menonton televisi, dapat dilakukan dengan posisi duduk maupun berdiri secara bergantian, agar dapat menjaga kesehatan postur tubuh. Nah, ini dia tips and trick oleh World Health Organization atau WHO yang dapat dilakukan selama di rumah aja. Yang pertama, naik turun tangga. Yang kedua, lakukan olahraga di rumah. Yang ketiga, menari dengan iringan lagu juga bisa loh. Dan yang terakhir, mencari ide lain dan referensi online lainnya. Yang kedua, gunakan masker saat keluar rumah. Sejak 5 April 2020, pemerintah mengharuskan semua masyarakat Indonesia menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Hal ini dikarenakan penyebaran virus corona dengan tanpa gejala merupakan kasus terbanyak. Berikut merupakan keterangan dari Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara penanganan COVID-19. Oleh karena itu, mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Perlu ditekankan bahwa masker medis dan masker N95 hanya untuk tenaga kesehatan. Berdasarkan sumber health.detik.com mengatakan bahwa terdapat penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. Di Inggris menyebutkan bahwa masker kain buatan rumah memiliki efektivitas untuk menyaring partikel berukuran 0,06 sampai dengan 1 mikron sebesar 71%. Sementara untuk partikel berukuran besar yakni 79%. Hal ini masih jauh lebih baik daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Masker kain sebaiknya tidak dipakai lebih dari 4 jam. Yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan cara yang efektif sebagai tindakan preventif COVID-19. Yang pertama, cuci tangan selama 60 detik dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, makan makanan bergizi dan minum air putih. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan berolahraga. Yang keempat, menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup menggunakan lengan baju. Yang keempat, tidak menggunakan alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga medis. Begitu banyaknya alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan COVID-19. Selain itu, APD seperti masker medis juga digunakan oleh pasien yang berada di rumah sakit. Dengan tidak menggunakan alat pelindung diri tersebut, dapat membantu tenaga medis sehingga tidak kekurangan stok APD dan tenaga medis dapat menangani pasien dengan aman. Yang kelima, gunakan sosial mediamu sebaik mungkin. Pada masa pandemi saat ini, banyak hoax yang tersebar di masyarakat. Nah, sebagai masyarakat yang bijak dalam bersosial media, yuk gunakan sosial mediamu sebaik mungkin dengan cara jika mendapatkan berita maupun sesuatu dari sosial media, dapat dicek kembali untuk membuktikan kebenarannya melalui website WHO, Kementerian Kesehatan, maupun yang lainnya. Kemudian, jangan segan-segan untuk tetap berdiam di rumah sambil mengingatkan orang lain untuk tetap di rumah melalui sosial media. Selanjutnya, jika mendapatkan berita yang menyebabkan kepanikan, tenangkan dirimu dan mute sosial mediamu untuk sementara waktu, karena kesehatanmu jauh lebih penting. Yuk, lakukan upaya preventif untuk mencegah COVID-19. Dengan menggunakan masker kain dan tidak menggunakan APD tenaga medis, Yuk di rumah aja sebagai salah satu kontribusi kita memutus rantai COVID-19. Keluar seperlunya aja ya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tapi jangan lupa terapkan physical distancing. Ingat, tetap
jaga jarak 1 meter, dan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tetap bersabar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Stay at home. Stay at home.